Halo guys, sebelum kami perkenalkan jasa perusahaan kami, alangkah baiknya kami perkenalkan diri masing-masing. Oh, hai, halo. Perkenalkan, nama saya Lian dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 220611176. Perkenalkan, nama saya Natalia Sepo dengan NIM 220 611137. Perkenalkan, nama saya Martin Leri Simak dengan NIM 220611164. Perkenalkan, nama saya Nathan Pamele dengan NIM 218611095. Jadi, jasa kami ini bergerak pada proses pengolahan manusia. Kemudian, nama dari jasa ini atau perusahaan kami adalah Headhunter atau jasa rekrutmen karyawan. Nah, lebih lanjutnya apa sih itu jasa Headhunter? Jadi, jasa Headhunter adalah suatu agensi, perusahaan atau individu yang bergerak di dalam bidang perekrutan pegawai atau karyawan. Namun, mereka tentunya tidak menawarkan layanan perekrutan biasa. Jasa Headhunter lebih sering digunakan untuk menemukan kandidat karyawan untuk mengisi posisi khusus. Kandidat yang direkrut oleh Headhunter sudah pasti memiliki kemampuan atau skill yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. So, tak heran, Headhunter juga menyandang nama eksekutif recruiter atau rekrut eksekutif. Kemudian yang berikut, mengapa perusahaan butuh jasa Headhunter? Jasa Headhunter memiliki banyak sekali manfaat bagi perusahaan dalam proses perekrutan karyawan baru. Dan berikut beberapa alasan mengapa perusahaan membutuhkan jasa Headhunter. Yang pertama, tim profesional yang berdedikasi. Jasa Headhunter merupakan tempat berkumpulnya para konsultan profesional yang akan membantu mempermudah proses perekrutan karyawan baru. Kemudian yang kedua, mendapatkan kandidat terbaik. Headhunter merupakan tenaga perekrut yang memiliki spesialisasi khusus di berbagai bidang, sehingga mereka bisa lebih tepat dalam menemukan kandidat karyawan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian alasan yang ketiga, mempermudah proses rekrutmen. Dengan adanya Headhunter, pihak perusahaan hanya perlu melakukan tes wawancara kepada kandidat terbaik yang diajukan oleh pihak Headhunter, sehingga proses perekrutan karyawan lebih mudah. Alasan yang keempat yaitu mempersingkat proses rekrutmen karyawan. Dengan menggunakan jasa Headhunter, perusahaan bisa lebih menghemat waktu rekrutmen. Proses perekrutan yang biasanya bisa memakan banyak waktu akan menjadi jauh lebih singkat. Alasan yang kelima, proses rekrutmen bebas risiko. Proses perekrutan karyawan yang dilakukan secara mandiri seringkali memiliki risiko. Misalnya, calon karyawan yang Anda pilih ternyata tidak memiliki kualifikasi sesuai dengan ekspektasi, atau bisa juga Anda sudah menghabiskan banyak waktu untuk proses perekrutan tanpa membuahkan hasil apapun. Tetapi dengan menggunakan jasa Headhunter, risiko tersebut bisa dihindari. Kemudian alasan yang keenam, senjata rahasia perusahaan. Jasa Headhunter juga bisa menjadi senjata pamungkas bagi perusahaan yang menginginkan kandidat karyawan terbaik. Misalnya, perusahaan menginginkan posisi direktur, manajer, atau posisi strategis lainnya untuk diisi oleh orang-orang yang benar-benar berkualifikasi. Tujuan dari Headhunter: yang pertama, untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas.
Yang kedua, untuk mencari calon karyawan yang memenuhi kualifikasi kebutuhan TK. Yang ketiga, untuk menentukan kebutuhan rekrutmen perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang keempat, pelaksanaan program rencana SDM, desain pekerjaan dan analisa pekerjaan. Yang kelima, untuk membantu meningkatkan keberhasilan proses seleksi dengan mengurangi pelamar yang tidak sesuai dengan kualifikasi. Proses dari jasa headhunter. Tahap awal yaitu pendaftaran. Calon pelamar mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan dokumen pendukung yang diperlukan kepada jasa headhunter. Tahap selanjutnya yaitu verifikasi dokumen. Perusahaan memverifikasi keabsahan dokumen yang dikirim oleh calon pelamar. Tahap selanjutnya yaitu interview. Calon pelamar diwawancarai oleh HRD untuk mengetahui kecocokan dengan posisi yang diinginkan oleh pelamar. Tahap keempat yaitu seleksi. Calon pelamar diuji dengan tes tertentu untuk mengetahui kemampuan dan kompetensi dari para pelamar. Kemudian tahap kelima yaitu keputusan. Perusahaan memutuskan apakah calon pelamar diterima atau tidak. Lalu tahap terakhir yaitu pemberitahuan. Calon pelamar diberikan informasi mengenai hasil seleksi melalui surat ataupun melalui panggilan telepon.